Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran matematika bersama Ustazah Isna. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah adik-adik bisa memahami apa itu bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Kemudian pembagiannya nanti ada bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif, kemudian ada bilangan bulat berpangkat bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat berpangkat bilangan 0. Seperti yang kalian pernah pelajari ketika kalian kelas 7 di materi tentang bilangan bulat, di situ di subbab bilangan bulat berpangkat kalian sudah mengenal istilah A pangkat N. A pangkat N maksudnya di sini adalah bilangan A kita pangkatkan dengan N. Bilangan A ini disebut dengan bilangan pokok. Kemudian N di sini disebut dengan eksponen. Atau biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai pangkat. Jadi, ketika kalian punya A pangkat N, ini akan sama dengan A dikali dengan A, dikali dengan A, dikali dengan A, sampai seterusnya. Nah, faktor dari A kali A kali A dan seterusnya sampai kali A, ini sebanyak N faktor. Atau, lebih mudah kalian pahami, A ini kita kalikan sebanyak N kali. Misalkan N-nya ini 2, maka A-nya ini kita kalikan 2 kali. A dikali dengan A. Oke, Ustazah langsung ke contoh. Misalkan kalian punya 2 pangkat 3, maka ini akan sama dengan 2 kali 2 kali 2. Lihat, pangkatnya di sini 3. Maka 2-nya ini akan kita kalikan sebanyak 3 kali atau 3 faktor, yaitu 2 kali 2 kali 2. Contoh lain, misalkan Ustazah punya 5 pangkat 2. Maka ini akan sama dengan 5 dikali dengan 5 sebanyak 2 kali sesuai dengan pangkatnya. Oke. Sampai sini kalian mungkin sudah mengingat kembali tentang bilangan berpangkat ya. Khususnya di sini secara umum bisa ditulis A pangkat N. Kemudian hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang bilangan berpangkat, khususnya di bilangan bulat berpangkat. Bilangan bulat yang pertama, di subbab yang pertama itu ada bilangan bulat yang pertama, sebentar. Bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif. Oke. Seperti sama-sama kita tahu, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Nah, yang kita akan bahas, yang pertama itu tentang bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif. Di bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif, di situ berlaku ada 5 sifat. Sifat yang pertama, misalkan Ustazah punya A pangkat M dikali dengan A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M plus N. Ini rumus umumnya. Jadi berapapun nilai A-nya,
Kalau kalian pangkatkan dengan M, kemudian ada bilangan A lainnya dipangkatkan dengan N, akan berlaku A pangkat M plus N. Pangkatnya tinggal kalian jumlahkan saja. Oke, lanjut ke contoh. Misalkan Ustazah punya 2 pangkat 3, Ustazah kalikan dengan 2 pangkat 2 akan sama dengan, karena bilangan pokoknya sama, perhatikan bilangan pokoknya sama, maka di sini berlaku 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Ingat, untuk syaratnya sifat pertama itu bilangan pokoknya harus sama dan menggunakan operasi perkalian di sini ya. Bilangan pokok sama, kemudian operasinya adalah kali. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan Ustazah punya 5 pangkat 3 dikali dengan 5 saja. Nah, 5 di sini maksudnya adalah 5 pangkat 1. Tapi biasanya kalau pangkat 1 tidak kita tulis, jadi nggak apa-apa. Nah, di sini ya. Tapi ketika kalian nanti mengerjakan, silahkan kalian tuliskan pangkatnya di sini. Misalkan jadinya tadi 5 pangkat 3 dikali 5. Berarti ini akan sama dengan 5 pangkat 3 tambah 1 sesuai dengan sifat yang pertama ini. Ketika ada bilangan pokoknya sama, kemudian operasinya adalah kali, maka kalian bisa langsung jumlahkan pangkatnya. Hasilnya adalah 5 pangkat 4. Kemudian contoh yang lain, misalkan Ustazah sekarang punya bilangan negatif. Nah, kalian lihat di sini misalkan ada negatif 3 pangkat 5, Ustazah kalikan dengan negatif 3 pangkat 4. Perhatikan, di sini bilangan pokoknya sudah sama, kemudian operasinya adalah perkalian, maka berlaku sifat yang pertama tadi. Berarti kita bisa langsung menjumlahkan pangkatnya untuk menyederhanakan bentuk ini ya. Misalkan negatif 3 tadi pangkat 5 kali negatif 3 pangkat 4, jadinya negatif 3 pangkat 5 kali 5 tambah ya, 5 tambah 4 akan sama dengan negatif 3 pangkat 9. Kemudian contoh yang keempat, misalkan Ustazah punya lagi bilangan negatif. Bilangan negatifnya adalah negatif 7 pangkat 2 dikali dengan negatif 7 saja. Maka ini berlaku sifat yang pertama karena di sini bilangan pokoknya sudah sama. Kemudian operasinya adalah perkalian. Jadi di sini hasilnya bentuk sederhananya dari negatif 7 pangkat 2 dikali negatif 7 adalah negatif 7 pangkat 2 tambah 1 sama dengan negatif 7 pangkat 3. Oke, sampai sini sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Sifat kedua, kita punya misalkan ada A pangkat M dibagi. Kalau tadi operasinya adalah perkalian, sekarang adalah pembagian. Dibagi dengan A pangkat M. Maka ini berlaku sifat jika bilangan pokoknya sudah sama, kemudian operasinya adalah pembagian, maka berlaku A pangkat M dikurangi M. A pangkat M dikurangi M. Oke, contoh. Supaya lebih jelasnya kita pakai contoh lagi. Misalkan yang pertama contohnya Ustazah punya 6 pangkat 5. Ustazah bagi dengan 6 pangkat 3. Ini akan sama dengan, karena kita lihat misalkan nanti perintahnya sederhanakanlah bentuk 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3. Maka cara kita menyelesaikan, kalau dia sudah memiliki bilangan pokok yang sama, sama-sama bilangan pokoknya 6, kemudian operasinya di sini adalah pembagian, kita pakai sifat yang kedua. Berarti bentuknya nanti jadi 6 pangkat 5 dikurangi 3. Oke, kalau dia pembagian dikurangi, berarti di sini 6 pangkat 5 dikurangi 3.
hasilnya adalah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Kalau misalkan nanti kalian diminta 6 pangkat 2 itu hasilnya berapa ya? Tinggal kalian kalikan. Berarti ini akan sama dengan 6 kali 6 itu adalah 36. Begitupun dengan soal yang tadi ya, di atas ya, untuk bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif sifat yang pertama. Kalau kalian diminta hasilnya, kalian tulis, tinggal kalian kalikan. Misalkan 6 pangkat 2 berarti sama dengan 6 kali 6 sebanyak 2 kali, hasilnya 36. Contoh yang lain, misalkan Ustazah punya di sini ada contoh yang kedua, yaitu angka berapa ya enaknya ya? Bisa pakai 3 pangkat 10 kita bagi dengan 3 pangkat 5. Maka ini akan sama dengan, perhatikan, berlaku ketika sifat yang kedua berlaku ketika sekali lagi bilangan pokoknya sama dan operasinya adalah perkalian. Pembagian maksudnya. Berarti di sini jadinya 3 pangkat 10 kurangi 5 sama dengan 3 pangkat 5. Oke? Kemudian kalau misalkan contoh yang lain, ketika Ustazah punya bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan positif, jadi di sini ada negatif 11, Ustazah pangkatkan dengan 3 dibagi dengan negatif 11 saja. Ingat, ketika Ustazah hanya menulis negatif 11, maka di sini maksudnya negatif 11 pangkat 1 ya. Oke. Ini akan sama dengan bilangan pokok sudah sama, kemudian operasinya adalah pembagian. Bisa kita tulis bentuk sederhananya jadi negatif 11 pangkat 3 dikurangi 1. Sekali lagi satunya ini dari negatif 11 ini ya, negatif 11-nya pangkat 1. Oke, ini jadinya negatif 11 pangkat 2. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjut ke contoh yang nomor 4. Misalkan Ustazah punya negatif 7, Ustazah pangkatkan dengan 5. Kemudian ada lagi negatif 7 pangkat 2. Bilangan pokok sama, operasinya adalah pembagian di sini, maka berlaku sifat yang kedua. Langsung bisa kalian kurangi pangkatnya. Jadi negatif 7 pangkat 5 kurangi 2 sama dengan negatif 7 pangkat 3. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, nanti kalau kalian nggak paham, bisa kalian stop dulu, terus kalian lihat, kalian stop dulu videonya, kalian lihat kembali bagian mana yang belum kalian pahami. Kalau sudah, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, sekarang ini bentuknya agak berbeda ya. Di sini sifat yang ketiga yaitu kita punya bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi. Nah, misalkan Ustazah punya A pangkat M, bilangan berpangkat, Ustazah pangkatkan lagi dengan N. N ya. Maka ini berlaku sifat A pangkat M dikali N. Ketika kita memiliki bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi, maka berlaku pangkatnya bisa kita kali. M dikali dengan N. Oke. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan sini Ustazah punya 2 pangkat 2, Ustazah pangkatkan dengan 3. Bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi. Maka di sini hasilnya adalah 2. Perhatikan, pangkatnya bisa langsung dikali ya. Kalau bilangan berpangkat, kita pangkatkan. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Oke? Kalau sudah, lanjut lagi. Contoh yang kedua Ustazah. Baik, Ustazah kasih contoh yang kedua. Misalkan Ustazah punya di sini ada 12 pangkat 5, Ustazah pangkatkan lagi dengan 2. Nah, 12 pangkat 5 pangkat lagi dengan 2. Maka bentuk sederhananya bisa kita tulis dengan memanfaatkan sifat yang ketiga,
pangkatnya bisa kita kalikan atau eksponennya bisa kita kalikan. Jadi di sini 12 pangkat 5 kali 2 sama dengan 12 pangkat 10. Ya, biasanya kalau soal-soal dengan pangkat yang besar, kalian hanya diminta untuk menyederhanakan saja. Oke, jadi jangan takut. Sekarang kita lanjut ke contoh yang lain. Misalkan sekarang Ustazah punya bilangan negatif yang Ustazah pangkatkan dengan bilangan positif dengan memanfaatkan sifat yang ketiga. Coba kalian lihat sama-sama. Di sini Ustazah punya misalkan negatif 3 pangkat misalkan 7 boleh? Boleh. Kita pangkatkan lagi dengan 3. Nah, negatif 3 pangkat 7. Mohon maaf, di sini saya tulis karena dia negatif ya. Biar tidak tercampur, bikin negatif 3 pangkat 7. Dipangkatkan lagi dengan 3, maka bentuk sederhananya bisa kita tulis sama dengan, perhatikan ini bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi. Berarti berlaku sifat yang ketiga ya. Negatif 3 pangkat 7 kali 3. Negatif 3 pangkat 7 kali 3. Berdasarkan sifat yang ketiga. Bilangan berpangkat kita pangkatkan, maka pangkatnya langsung bisa kita kalikan. Jadi ini akan sama dengan negatif 3. 7 dikali 3, jangan lupa perkaliannya. 7 dikali 3 sama dengan 21. Oke, sampai sini bisa paham? Bisa ya. Minta contoh lagi boleh. Kalau misalkan satu contoh lagi, Ustazah ambil angka berapa ya? 5, negatif 5. Negatif 5 pangkat 2, Ustazah pangkatkan lagi misalkan dengan 6. Maka ini berlaku ya, berarti negatif 5 pangkat 2 kali 6. Good job. Ini hasilnya akan sama dengan negatif 5 pangkat 12. Gampang kan? Pasti gampang. Oke. Ini kita sudah ke sifat yang ketiga. Berarti ada 2 sifat lagi. Baik, kita lanjut ke sifat yang keempat. Di bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif. Sifat yang keempat ya. Sifat keempat. Baik, kita lanjut ke sifat yang keempat. Misalkan sekarang Ustazah punya A dikali dengan B pangkat M. Nah, kalau tadi di sifat yang pertama, kedua, dan ketiga itu bilangan pokoknya sama. Nah, sekarang sifat yang keempat, di sini bilangan pokoknya berbeda. Mana bilangan pokoknya? Di sini ada A dan B. Bilangan pokok berbeda, tapi kita pangkatkan dengan M. Ya, atau eksponennya adalah M. Maka ini akan berlaku A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nah, jadi ketika kalian punya bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang berbeda, maka kalian bisa memanfaatkan sifat yang keempat. Oke, misalkan Ustazah kasih contoh. Contoh yang pertama. Nah, jangan besar-besar dulu ya angkanya ya. Kita mulai dari angka yang tidak terlalu besar. Bilangan yang tidak terlalu besar yaitu misalkan Ustazah punya 3 dikali dengan 5, Ustazah pangkatkan dengan 2. Maka berdasarkan sifat yang keempat, ini bisa kita sederhanakan jadi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Saya 3 pangkat 2, 5 pangkat 2. Gampang. Kemudian kalau misalkan Ustazah punya bilangan 7, Ustazah kalikan dengan 8, Ustazah pangkatkan lagi dengan 5, maka di sini
berlaku juga sifat yang keempat. Bisa kita manfaatkan sifat yang keempat, yaitu jadinya 7 pangkat 5 dikali 8 pangkat 5. Oke. Kemudian kalau ustazah punya bilangan negatif, ustazah pangkatkan. Lihat, misalkan ada negatif 3, ustazah dikalikan dengan negatif 5 dipangkatkan dengan 2, maka ini akan sama hasilnya dengan negatif 3 pangkat 2 dikali, operasinya tetap ya, maka negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 5 pangkat 2. Bisa? Pasti bisa. Oke, sekarang lanjut lagi. Satu contoh lagi supaya lebih jelas. Oke, nggak apa-apa. Di sini misalkan ustazah punya negatif 11, ustazah kalikan dengan negatif 13 pangkat 3. Oke, di sini hasilnya ya pinter. Negatif 11 pangkatkan dengan 3 dikali dengan negatif 13 pangkat 3. Oke, sudah bisa ya semua ya. Saya harap kalian bisa memahami sedikit penjelasan dari ustazah ya. Oke, sifat yang keempat sudah, maka kita lanjut ke sifat yang kelima. Oke, sifat yang kelima. Kalau tadi di sifat yang keempat adalah operasinya perkalian, di sifat yang kelima operasinya nanti di tengahnya sini pembagian. Misalkan ustazah punya A pangkat M, A dibagi B, A dibagi B, ustazah pangkatkan dengan M. Oke, maka ini berlaku A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Oke, sifat yang kelima, sekali lagi ketika ustazah punya A dibagi dengan B, ustazah pangkatkan dengan M, maka berlaku A pangkat M dibagi B pangkat M. Supaya lebih jelas, ustazah berikan contoh seperti biasa. Contohnya lebih jelas. Baik, contoh yang pertama, misalkan ustazah punya 6 dibagi dengan 4 dipangkatkan dengan 3 oleh 3. Maka berdasarkan sifat yang kelima bisa kita tulis 6 dibagi 4 pangkat 3 akan sama dengan 6 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Oke. Kemudian kalau misalkan contoh yang lain lagi, ustazah punya 11 dibagi dengan 5, ustazah pangkatkan dengan 2. Maka ini bisa kita tulis 11 pangkat 2. Ya, pinter. Kemudian dibagi dengan 5 pangkat 2. Bisa ya? Gampang. Kalau penulisannya seperti ini masih ustazah pikir kalian masih bisa. Ya, pasti bisa. Sekarang misalkan ustazah punya bilangan negatif. Nah, bilangan negatifnya seperti apa? Misalkan ustazah punya negatif 3 dibagi dengan negatif 2. Ustazah pangkatkan dengan 5. Maka berdasarkan sifat yang kelima bisa kalian tulis jadinya di sini negatif 3 pangkat 5 dibagi dengan negatif 2 pangkat 5. Bisa ya? Oke. Satu contoh lagi, misalkan ustazah punya yang negatif 5 dibagi dengan negatif 3 boleh pangkat 8. Maka ini
bisa kalian tulis berdasarkan sifat yang kelima. Jadi bentuknya negatif 5 pangkat 8 dibagi dengan negatif 3 pangkat 8. Sampai sini? Bisa ya? Oke, pasti bisa. Jadi tadi sudah ada 5 sifat. Yang pertama, sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka berlaku A pangkat M plus N. Syaratnya tadi yang pertama, sifat yang pertama itu adalah bilangan pokoknya sama, kemudian operasinya adalah perkalian. Maka bisa kalian langsung jumlahkan pangkatnya saja. Kemudian sifat yang kedua yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Perhatikan, A pangkat M dikali dengan A pangkat N akan berlaku A pangkat M tak dikurangi N. Ketika dia tadi perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian kalian kurangi pangkatnya dengan syarat, sekali lagi syaratnya sama tadi ya, bilangan pokoknya harus sama. Kemudian ada sifat yang ketiga tadi. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dikali dengan dipangkatkan dengan N. Baik, sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N, berarti bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Jadi A pangkat M dipangkatkan dengan N akan berlaku A pangkat M kali N. Kemudian sifat yang keempat, kalau dia punya bilangan pokok yang berbeda, Ustazah misalkan tadi A dikali dengan B dipangkatkan dengan M, maka berlaku A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian kalau yang sifat yang kelima, ketika Ustazah punya A dibagi B, A dibagi B pangkat M, maka akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Bilangan pokoknya berbeda, maka kita tidak bisa langsung menjumlahkan atau mengurangi pangkatnya ya. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif. Tadi kita sudah membahas ada 5 sifat. Kita bisa simpulkan sama-sama. Sifat yang pertama tadi, ketika Ustazah punya A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka ini berlaku A pangkat M plus N. Kemudian yang kedua, kalau Ustazah punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka ini berlaku sifat bisa langsung kita kurangi pangkatnya, yaitu A pangkat M kurangi N. Kemudian sifat yang ketiga ada bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi. Ustazah misalkan tadi A pangkat M, kita pangkatkan lagi dengan N, maka ini akan sama dengan A pangkat M dikali N. Kemudian sifat yang keempat, ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang berbeda, maka A dikali B pangkat M ini akan sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Dan yang terakhir, sifat yang kelima, yaitu ketika Ustazah punya bilangan pokok yang berbeda, yaitu A dibagi dengan B, Ustazah pangkatkan dengan M, maka berlaku A pangkat M dibagi B pangkat M. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sudah kita bisa simpulkan sama-sama. Ustazah harap kalian bisa mengerti dengan sedikit penjelasan dari Ustazah. Kalaupun kalian tidak bisa mengerti, videonya bisa kalian ulang-ulang lagi. Oke, selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.